Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki, yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut? Kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah Salah atau Solo. Padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan Salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan pariwisata saja. Keganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Wijiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Wijiatno. Di masyarakat Jawa, Noto Miharjo itu adalah nama tua dari seseorang yang sejak lahir sampai dewasa telah memiliki nama asli, seperti Wijiatno. Oh ya, saya sempat hampir lupa untuk mengajak melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Demikian pembahasan singkat tentang buku nikah Jokowi Iriana yang bisa diduga keras juga merupakan hasil dari pemalsuan dokumen. Untuk episode selanjutnya, kita mencoba untuk bersama-sama membahas tentang persoalan ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya juga, bahasa Indonesia juga bagus. Fall into another Cold War. Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar dari cuplikan video kita sebelumnya. Nah, di sini ada yang menyatakan sudah pastilah dan yakin kalau polisi dibawa ke pimpinan Listio Sigit itu nggak akan maju.
Junjungannya di penjara, makanya dia bela mati-matian Jokowi. Kalau nggak dibela, dia juga takut di penjara karena anteknya Jokowi. Ya, dokumen hasil sablon pasar pramuka. Makin kacau, semakin ditutupin, semakin terbuka kebohongan, Allah akan buka aibnya. Ya, tidak jujur pasti ketahuan. Seharusnya permohonan maaf sangat memalukan. Kebusukan walau disembunyikan sebaik-baiknya tetap akan terkuak. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Tangkap pengkhianat bangsa. Ya, ini manusia udah direncanakan kejahatannya. Harusnya tangkap adili Jokowi. Sepertinya sulit banget karena dia masih ada uang di saku 11 triliun untuk melegalkan hukum dan undang-undang yang ada di negeri ini. Manusia penerima suap Jokowi harus dihukum yang sama karena sudah membela kejahatan. Walaupun semua serba palsu, tetap dibenarkan di depan hukum. Ya, taruhlah kerja ijazah asli, tapi orangnya bukan Jokowi, di ijazah beda orang. Ya, Jokowi masih mempunyai kartu as dalam kasus ijazahnya, yaitu Kapolri Sigit. Selama Polri dipimpin oleh Kapolri Sigit, maka kasus ijazahnya tidak akan pernah diusut tuntas dan transparan. Ya. Sekali dusta, Jokowi dusta terus. Hanya dengan meminta maaf dan tobat, akui kesalahannya baru tenang hidupnya. Sakit kurapnya baru akan sembuh kalau tobat. Ya, iya, namanya merekayasa tipu-tipu pasti kebongkar. Itu sudah hukum alam. Jadi ijazah palsu itu betul hasil rekayasa, bukan asli alumni UGM. Jadi akhirnya diurut-urut tetap kebongkar. Saatnya jujur akui biar rakyat memaafkan. Ya. Surat nikah diungkit-ungkit, pasti ada agenda politik besar. Gunurmu semua kejanggalan-kejanggalan pun juga wajib dibongkar. Kira-kira buat apalah diungkit bro? Tapi jika brother paham, pasti langsung tahu minimal tentang fotonya. Ya, ada kaitan dengan semua yang serba palsu-palsu, yang kalau ditelusuri ada uang ratusan bahkan ribuan triliun di belakangnya. Ya, itu foto cowok di atas stempel, foto cewek di bawah stempel. Selama pimpinan percok yang bercekol masih pihak Pinocchio, tidak akan pernah keadilan terwujud. Sedangkan si Wowo saja pemuja setianya, orang waras pun pasti paham dan tahu. Ya, ini bukan nikah dan ijazah dan dicocok-cocokin pakai ilmu cocok logi, tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, mantan presiden kok gini amat, pasti jabat aman, pasti lengser malah bikin repot dan bikin masalah. Ya, berarti diduga ada file foto yang siap direpro ke berbagai dokumen, sumbernya satu sang perepo. Ya. Tetanggaku orang yang riwayatnya tidak jelas, juga tidak punya buku nikah, akhirnya beli yang palsu. Ya, bisa saja teman-teman sebagai netizen, ya wajar saja kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Joko Widodo dengan Ibu Iriana itu sebenarnya mempunyai surat nikah bukan sah tetapi palsu, teman-teman. Ya, kenangan indah kembali bentukan sedikit kupelihara, jadi berkabut kan banyak jadi debu. Jujur aja dong Pak Jokowi, urusannya pasti tuntas, jangan bertele-tele dan memperpanjang drama kebohongan. Sekilas pembuktiannya udah jelas, tinggal menyerah saja. Ya, beneran lebih baik jujur pasatin rakyat akan memaafkan kalau jujur tentram hati. Ya, yang mereka ya rasa kurang cerdas biar alam yang menghukum para pembohong pendusta. Ya, nambah-tambah riwet, tapi doa Jokowi sendiri yang selalu ngomong riwet, baguslah. Kenapa tidak langsung diterangkan di Metro Jaya supaya jelas? Ya, terus selama kita 10 tahun dipimpin sama orang yang data dirinya yang gak jelas, satu, kenapa negara kecolongan kerjanya gak benar? Lambang hukum keseimbangan itu lebih Irma Adam Nasution pegawai acara. Bukannya foto di ijazah difasilitasi oleh pihak sekolah, bukan kita foto sendiri di studio. Ya, mengapa kasus ijazah Jokowi sampai berlarut-larut agar ada jeda waktu untuk merubah semua dokumen untuk barang bukti? Ya, kalau jujur, hakim, jaksa, polisi, dan yang lainnya, maka Jokowi kelimpungan bahas, bahkan bisa stres kalau dibongkar bohong dan bohongnya. Ya, apa arti uang triliunan hasil dari yang tidak baik kalau menyiksa diri dan keluarganya? Ya. Kita juga sama-sama tahu, masak semua dipalsukan sama Jokowi buat apa punya niat khusus berarti iya. Tanyakan pula yang tanda tangan, dikua benar tidak kepala kau. Saat itu namanya tertera. Polisi harus mencari foto-foto Jokowi waktu remaja dan bandingkan dengan foto yang di dalam ijazah apakah sama atau beda. Kalau sama berarti asli, sebaliknya kalau beda berarti palsu. Mudah saja caranya kalau memang benar-benar para terpihak ini mempunyai keadilan dan kebenaran. Tapi kenapa ya? Saya kok nggak percaya sama polisi. Semoga saja kebenaran segera terkuak. Ya, polisi itu udah tahu kalau ijazah Raja Kibol palsu, tapi tidak berani ungkap karena Kapolrinya adalah antek Raja Kibol Jokowi dan termasuk Wowo secara tidak langsung hutang budi sama Raja Kibol, makanya selalu berkomplot menyembunyikan kebusukan. Ya, teliti foto-foto di buku nikah ataupun ijazah-ijazah dan identitas lain orang-orang yang patut diduga pemilik foto dalam ijazah Jokowi yang ditunjukkan sebenarnya foto siapa itu. Ya, polisi nggak bakalan mengkasuskan Mulyono sebab mereka segerombolan dan segeng. Perlu cek waktu Jokowi kerja di Aceh, ada nggak terlihat pakai kacamata. Ya.
Semua dipalsukan sampai keluarga, jangan-jangan keluarga Jokowi emang hobinya memalsukan. Wah, gawat, harusnya Jokowi dibawa ke pengadilan internasional atau netral agar bisa terkuak. Siapa Jokowi sebenarnya? Komunikasikah apa yang sering orang-orang sebutkan kalau ya berarti dulunya Jokowi nggak akan bisa jadi apa-apa karena begitu ketat peraturan bank komunis di zaman Soeharto, ya. Salut banget sama Jokowi, orang pintar, orang pangkal jadi mendadak goblok kalau bahas ijazah Jokowi. Ya. Menurut saya, lebih baik Jokowi dan termul-termul akui aja ijazahnya agar tidak banyak terbongkar kebobrokannya. Foto yang diklaim Jokowi di buku nikah stempel dulu baru ditempel foto, tidak seperti yang wanita. Foto baru stempel, ini juga buku nikah yang direkayasa kayaknya. Nah, sok areneh abi, ya. Bohong lagi, kebohongan demi kebohongan tiap hari muncul. Rakyat Indonesia harus bergerak menuntaskannya dengan menepalkan Jokowi. Pemerintahan Prabowo beserta lembaga tinggi negara tidak bisa diharapkan keseriusannya menangani kasus naturalisasi terstruktur dan sistematis. Ya, rakyat Indonesia masih banyak yang terlalu baik dan permisif terhadap kejahatan, penipuan, mudah dibohongi dengan pencitraan-pencitraan sehingga tidak tahu ke depannya akan berdampak merugikan bangsa dan negara. Ya. Jangan-jangan nikahnya pun LKMD ataupun lamaran kering mateng desi. Mau kepak naik. Gak berani akhirnya buku nikah dijamret. Inilah jika manusia tidak jujur dan menantang sidang. Bisa merembet kemana-mana. Terus kira-kira akta kelahiran anaknya ada apa tidak ya? Cek aja tanggal lahirnya. Duluan lahir apa duluan nikah ya? Hayo, kuas siap-siap. Sudah ada bahan untuk cross-check nomor registrasi dan tanggal pengeluaran buku nikah. Jangan bilang sudah usung buku registrasinya hilang. Jokowi itu sejak muda hingga tua potongan rambutnya itu belah samping. Kok tiba-tiba foto ijazahnya belah tengah. Ya, Jokowi hidup kok dengan kepalsuan. Mending jadi rakyat biasa yang mikir besok mau makan apa tapi asli. Jadi teringat ceramah Zainuddin MSLBH baik makan singkong benaran daripada makan roti tapi mimpi. Ya, mengelola negara jangan semua ingat ada yang punya, jangan rakus, jangan jumawa jabatan hanya titipan, ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Nanti jauh dari zaman Nabi sekarang mau jadi pejabat berebut sikut-sikutan, ngeluarin uang puluhan miliar, zaman bahela pada tidak mau itu ditunjukin. Ya, benar-benar gak masuk akal sama sekali. Bisa-bisanya foto nikah sama ijazah ini langka. Ya, foto ijazah sama buku nikah kok sama? Jangan-jangan foto ijazahnya SD sampai sarjana, jangan-jangan sama fotonya pakai ijazah seperti itu. Ya, ini sangat berbahaya. Tahun 1987 katanya titel sudah ir, tapi saat menjabat Wali Kota Surakarta kok jadi doktorandus ya. Ya, pas fotonya kok sama dengan ijazah misterius ya. Bikin pas foto aja nggak mampu, betul PT KKE kertas pembungkus semen, bukan PTK jangannya banyak ya. Pak Jokowi kan kader PDIP yang masuk kader berpartai apa nggak partai data diri, kenapa PDIP nggak pernah diulik ya. Oke teman-teman, demikian saja pertemuan kita kali ini, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.